Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-433. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-433 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham LAK, WH, Palm, BHIT, ESA, dan saham AGI. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana hari ini indeks juga ikut merosot 1,06% di level 6.655. Hari ini tidak ada kenaikan sama sekali, opening langsung merah dengan total transaksi 10,3 triliun, ada 175 saham yang naik, 358 saham turun, dan ada 148 saham yang bergerak stagnan. Dari sisi net foreign tercatat sell tipis di 6,17 miliar rupiah. Oke, kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Sentral Mitra Informatika dengan kode emiten LAK, di mana saham ini ditutup di level 358 atau ditutup stagnan, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini di The Golden Cross Chart teman-teman bisa perhatikan level support untuk saham LAK ini berada di 344, sedangkan closingnya di 358. Artinya selama dia masih bertahan di atas 344, saham LAK ini masih aman untuk teman-teman hold misal punya barang. Tapi kalau yang belum punya barang tentu bisa dipertimbangkan untuk entry ketika dia masuk ke dalam range buy 344 sampai dengan 348. Batasi cut loss di bawah 340 dengan target kenaikan menuju 466 sampai dengan 545. Dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, namun secara structure untuk LAK masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham WH, di mana saham WH Transportasi Indonesia ditutup turun tipis 0,95% di harga 208, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham WH setelah dia mengalami penurunan kemudian uptrend sekali lagi, dan setelah itu dia sekarang mencoba untuk kembali breakout dari resisten di 228. Namun sayang sekali hari ini koreksi sehingga breakout itu masih belum berhasil. Dan sekarang berpeluang untuk kembali menyentuh area support terkuatnya di 188. Bagi teman-teman yang ingin membeli, maka pastikan dulu kalau memang mau membeli di harga saat ini tidak boleh turun di bawah 200. Kalau turun di bawah 200 lebih baik tunggu di 188. Tapi kalau memang bisa bertahan di 200, ini ada white line-nya, maka silakan pertimbangkan entry di sana 200 sampai dengan 204, target kenaikan terdekat ke 218, target jauh ke 228. Dengan batasan cut loss kurang lebih di 194 atau di 196. Tapi sekali lagi kalau opening langsung dibanting di bawah 200, lebih baik tunggu saja di area 188 sampai dengan 190. Mungkin itu bisa menjadi area beli yang cukup menarik di saham WH. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini tidak menarik, namun secara structure untuk WH masih terlihat menarik. Next kita punya saham Palm, di mana saham Provident Agro Tbk ditutup minus yang benar adalah minus 2,07% di harga 710. Indikator mungkin belum update dari server, yang benar 710 atau minus 2,07%. Kalau memang di 710 maka memang saat ini masih berada di atas zona aman, di atas PBL-nya di 695. Dimana kalau teman-teman tahu sendiri bahwa saham Provident Agro atau Palm ini bergerak cukup luar biasa dari harga 426 sampai dengan 1140. Dan kemudian dia mulai mengalami koreksi, sekarang sudah tinggal setengahnya dari titik kenaikan itu. Sehingga kalau memang tidak mampu bertahan di 695, maka potensi penurunan untuk Palm masih terbuka lebar, bahkan bisa kembali menuju 426. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan yang pertama kuat bertahan di 695. Kalau memang masih bisa kuat dan bertahan di situ, maka silakan area belinya 695 sampai dengan 705. Batasi cut loss kurang lebih di 670, 680, target kenaikan menuju 755 terdekat, terjauh menuju 915. Kalau dilihat dari sisi broker summary, ini secara volume terlihat menarik, secara structure juga terlihat menarik. Namun sebelum kita melanjutkan saham berikutnya, ada beberapa informasi di sini bahwa Joranvest kembali mengadakan webinar. Teman-teman bisa segera buka website joranvest.com untuk melakukan registrasi, di mana webinar ini diadakan di tanggal 30 Januari
temanya adalah Teknikal 101 menjadi trader mandiri bersama Jabintang Borneo Senja. Jadi teman-teman kalau yang ingin mendaftar webinar ini silakan menuju ke website joranvest.com. Teman-teman bisa buka websitenya, situsnya, ketik www.joranvest.com, nanti pilih yang webinar dan silakan registrasi di sana. Next kita punya saham BHIT, di mana saham MNC Investama Tbk ini ditutup naik 5,56%. Di mana kalau teman-teman perhatikan di sini juga sama untuk saham BHIT masih terjadi error. Sebenarnya closingnya di 57, yang mana itu artinya hanya naik 5,56%. Nah, karena tadi dia sempat ke 60, berarti dia sempat breakout dari PBH-nya di 58. Dan itu bagus sebenarnya kalau dia bisa closing seperti ini. Kondisi seperti ini kalau dia closing ini bagus. Namun sayang sekali closingnya di bawah itu, di 57, di bawah PBH-nya. Sehingga ini masih sangat rawan. Kalau besok dia tidak bisa breakout dari 58, tentu ini bisa koreksi cukup dalam, bahkan bisa kembali ke 53. Tapi kalau besok dia mampu breakout dari 58, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry 5859, cut loss di 56, target kenaikan menuju ke 66. Tapi kalau belum mampu, tidak bisa melewati 58, lebih baik wait and see, jangan entry di BHIT. Dari sisi broker summary, secara volume ini jelek, secara structure pun terlihat belum menarik. Next kita punya saham Surya Esa Perkasa dengan kode emiten ESA, di mana saham ini ditutup naik ditutup naik 6,31% di harga 472. Namun di chart The Golden Cross ini sepertinya belum update dari server. Di sini masih stagnan di 0%, padahal dia sudah bergerak naik ke 472. Nah, kalau memang teman-teman mungkin gabung di The Golden Cross, maka teman-teman pasti bisa melihat bahwa kemarin dia sudah berada di dekat area support terkuatnya di 430 ya. Karena kemarin itu di 444 dan akhirnya dia bisa bergerak naik menuju 472. Next target untuk ESA bagi yang punya barang ke 530 sampai ke 575. Bagi yang belum punya sahamnya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry kalau memang ada beberapa opsional. Pertama, dia bisa kuat bertahan di 460, silakan ambil di sana. Kalau gagal prepare cut loss minus 3 tick. Kalau terus juga gagal, maka lebih baik tunggu sekalian di PBL di 430. Tapi kalau misalkan dia tidak turun ke 460 tapi malah terus naik, maka silakan buy on breakout di 480. Target kenaikan ke 530 sampai dengan 575 dan prepare cut loss kembali ke 472 atau di 470. Jadi silakan diatur strategi sesuai dengan kondisi market esok. Ya, ESA mau dibawa naik dulu, oke kita buy on breakout, atau kalau dia turun silakan kita bisa atur boleh di 460 kita tunggu atau juga di 430. Dari sisi broker summary secara volume ini masih belum menarik untuk ESA, namun secara structure terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Aneka Gas Industri, di mana saham AGI ditutup di 1.400 yang benar atau naik 0,72%. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham AGI sendiri memiliki level PBL di 1420, yang mana harga kalau closing di 1.400 artinya dia masih belum menembus area PBL tersebut, yang mana menjadi resisten terkuatnya. Oleh sebab itu kalau teman-teman yang ingin membeli buy on breakout adalah pilihan yang tepat. Ketika dia mampu melewati 1.420, silakan pertimbangkan untuk entry. Target kenaikan menuju 1575 sampai dengan 1840 dan prepare cut loss di bawah 1400. Jadi sekali lagi, selama dia belum mampu breakout, kita wait and see, kita jangan dulu beli. Tapi kalau dia bisa breakout di 1420, silakan di buy. Dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara structure pun terlihat menarik untuk AGI. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-433 hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.